Halo anak-anak kelas 2, bagaimana kabarnya? Semoga semuanya sehat selalu. Berjumpa lagi dengan Pak Danang dalam pelajaran agama Katolik. Pada pelajaran hari ini kita akan belajar tentang berdoa kepada Allah. Sebelum kita memulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita siapkan untuk berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih anak-anak semuanya sudah berdoa bersama. Yang kita doakan tadi adalah doa Bapa kami, doa yang diajarkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, agar kalian bersemangat dalam belajar, mari terlebih dahulu kita menyanyikan lagu. Ya, kamu juga bisa mengikuti dalam bernyanyi. Nah, inilah judulnya Baca Kitab Suci Doa Tiap Hari. Oke, sebentar. Saya putarkan dahulu. Baca Kitab Suci Doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca Kitab Suci Doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca Kitab Suci Doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca Kitab Suci Doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca Kitab Suci Doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca Kitab Suci Doa tiap hari kalau mau tumbuh. Oke, terima kasih semuanya sudah bernyanyi bersama ya. Kali ini kita akan belajar materi berdoa kepada Allah. Kalian bisa melihat pada bukumu di halaman 122 ya. Nah, dalam buku tersebut ada beberapa gambar. Ini gambarnya. Bentar, saya turunkan dulu. Ada gambar tentang berdoa. Ya. Nih, mana tadi? Nah, gambar tentang berdoa kepada Allah. Bentar ya. Nanti kita akan belajar tentang Yesus berdoa kepada Bapaknya. Kemudian juga ada Yesus mengajarkan doa kepada kita semua. Doa apa saja yang diajarkan Tuhan Yesus, nanti kita akan belajar bersama. Nah, bisa dilihat di halaman 124. Ada seorang anak sedang berdoa, ya. Kemudian ini Yesus sedang berdoa di Taman Getsemani. Kemudian ada Bunda Teresia dari Avilia, ya, Santa Teresia dari Avilia. Bagaimana kisahnya nanti kita akan belajar bersama. Mari, sudah disiapkan bukunya semua ya. Mari kita belajar bersama. Kita akan membacakan kisahnya Santa Teresia dari Avilia. Teresia dilahirkan di Avila, Spanyol pada tanggal 28 Maret tahun 1515. Sebagai seorang gadis kecil di rumah keluarganya yang kaya, Teresia
dan kakaknya Rigo suka sekali membaca riwayat hidup orang kudus dan para martir. Bagi mereka, menjadi martir adalah cara mudah untuk pergi ke surga. Oleh karena itu, kedua anak tersebut secara diam-diam berencana untuk pergi ke tanah Mor. Sementara mereka menapaki jalan, mereka berdoa agar mereka boleh wafat bagi Kristus. Tetapi belum jauh dari rumah, mereka bertemu dengan paman mereka. Seketika juga, sang paman membawa mereka pulang ke rumah karena ibunya sudah cemas. Kemudian, anak-anak itu bermaksud untuk menjadi pertapa di pekarangan rumah mereka. Rencana pun tidak berhasil. Mereka tidak dapat mengumpulkan cukup banyak batu untuk membangun gubuk mereka. Namun demikian, ketika Teresia tumbuh menjadi seorang gadis remaja, ia berubah. Ia banyak membaca buku-buku novel dan kisah-kisah roman, hingga ia tidak punya banyak waktu lagi untuk berdoa. Ketika menjadi seorang biarawati, amatlah susah bagi Teresia untuk berdoa. Pada saat itu kesehatannya memburuk. Ia menghabiskan waktunya setiap hari dengan mengobrol tentang hal-hal yang remeh. Suatu hari di hadapan lukisan Yesus, ia merasakan suatu kesedihan yang mendalam bahwa ia tidak lagi mencintai Tuhan. Sejak itu ia mulai hidup hanya bagi Yesus saja, tidak peduli betapapun besar pengorbanan yang harus dilakukannya. Sebagai balas atas cintanya, Kristus memberikan kepada Santa Teresia karunia untuk mendengarnya berbicara. Ia juga mulai belajar berdoa dengan cara mengagumkan. Ia berdoa dengan cinta yang menyala-nyala dan bekerja keras melakukan tugas-tugas biara. Santa Teresia adalah seorang pemimpin besar dan seorang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dan sesamanya. Nah, itu adalah kisah Santa Teresia dari Avila. Jadi, ketika kecil, Santa Teresia tadi sangat semangat dalam berdoa. Tetapi ketika tumbuh dewasa, agak dewasa, ternyata Santa Teresia menjadi malas dalam berdoa, malah senang ngobrol-ngobrol hal-hal yang tidak penting. Dan pada suatu saat ketika dia memandang wajah Yesus, gambar Yesus dalam suatu lukisan, dia teringat betapa Yesus sangat mencintainya. Akhirnya dia menjadi sadar dan rajin dalam berdoa. Begitu juga dengan kalian pun juga harus begitu. Harus rajin dalam berdoa, mendoakan agar selalu sehat, mendoakan kedua orang tua kalian. Nah, begitu juga dengan kehidupan Tuhan Yesus waktu zaman dahulu. Tuhan Yesus juga sangat rajin dalam berdoa. Dan murid-muridnya juga mau meminta doa yang baik itu yang bagaimana. Kemudian murid-muridnya meminta untuk mengajari Tuhan Yesus. Bagaimana kisahnya? Ini ya. Pada suatu hari murid-murid Yesus berkata, "Tuhan, ajarilah kami berdoa." Lalu Yesus mengajari mereka katanya, "Apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doa dengan berdiri di dalam rumah-rumah ibadah dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintumu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di surga." Nah, jadi Tuhan Yesus mengajarkan doa yang kita doakan, ya, itu tidak harus teriak-teriak keras biar semuanya terdengar, tidak. Tetapi doa itu berbicara kepada Tuhan. Maka kita butuh suatu keheningan, kita butuh merenungkan, ya. Karena kita berbicara kepada Tuhan. Apa yang menjadi harapan kita, apa yang menjadi keluhan kita sampaikan kepada Tuhan.